Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendy. Saya adalah seorang fotografer. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya menggunakan kamera Fujifilm yang saya gunakan untuk merekam video ini. Tepatnya adalah kamera Fujifilm X-T2. Ada beberapa hal yang saya suka, tapi juga ada beberapa hal yang kurang saya sukai dari kamera ini. Jadi saya menggunakan kamera Fujifilm ini kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Saya beli di akhir tahun 2023. Sebelumnya saya menggunakan brand sebelah, yaitu brand Sony. Saya dulu pakai Sony A6000 dengan lensa 35mm f1.8. Singkat cerita, saya menggunakan kamera ini untuk pekerjaan saya, yaitu job foto wedding, kadang juga lamaran, wisuda. Kamera ini saya beli second waktu itu dengan harga body only 7,5. Kemudian lensa pertama yang saya miliki, lensa Fujifilm yang saya miliki adalah lensa 1855 f2.8, dan saya ada sisa lensa dari yang Sony dulu, yaitu ada Takumar 55mm f1.8. Saya belikan adapter manual untuk ke kamera Fujifilm ini. Kemudian kemarin belum lama, sekitar akhir tahun 2024, saya ambil satu body lagi Fujifilm juga, serinya XE2. Lalu saya juga ada satu lensa kit 1650, dan yang terakhir saya juga beli sebuah lensa dari brand Viltrox kemarin lebaran dengan focal length 25 f1.7. Jadi sepengalaman saya selama ini menggunakan kamera ini, saya mau menyampaikan beberapa hal yang saya suka dan beberapa hal yang kurang saya sukai setelah mengulik-ulik kamera ini. Poin pertama yang saya suka dari kamera Fujifilm adalah desainnya yang retro dan memang sangat menarik untuk dibawa kemana-mana. Sayangnya grip bawaannya memang untuk khusus kamera ini ya, kalau yang seri XS kemudian XH itu gripnya emang enak, tapi khusus untuk yang seri XT memang karena untuk menjaga desainnya yang retro, dia mengorbankan gripnya kurang gede, jadi kalau kita pegang kurang kokoh. Tapi solusinya gampang, tinggal kita belikan L plate seperti yang saya pakai ini, jadi lebih proper untuk digenggam. Poin yang pertama itu desainnya yang klasik retro. Kemudian poin yang kedua yang jadi alasan terkuat saya pindah brand dari Sony ke Fuji ini adalah kualitas file JPEG-nya yang sangat mumpuni, baik dari segi warna maupun dari segi skin tone. Sangat bagus kalau kita gunakan untuk moto orang. Jadi kalau pas nikahan itu asalkan WB-nya pas, cahayanya cukup, otomatis file JPEG-nya akan bagus banget. Warnanya ya, skin tone-nya juga mateng, nggak sepucat punyanya Sony. Jadi itu salah satu alasan terkuat saya pindah dari Sony ke Fujifilm ini. Poin yang ketiga yang saya suka dari kamera ini, sebenarnya saya sukanya seiring berjalan waktu ya. Pas pertama kali pakai kamera ini tuh sebenarnya agak, ini kok tombolnya ada di luar semua gitu, kok tombolnya banyak banget, itu sebenarnya bingung. Cara ganti ISO, cara ganti shutter speed itu sebenarnya pas awal masih bingung, tapi seiring berjalan waktu ternyata dengan banyak tombol di luar dan beberapa tombol custom itu sangat memudahkan kita dalam pengoperasian kamera ini. Seperti contoh
tombol dial yang di sebelah kiri atas itu untuk ganti ISO kan, itu enak banget ya. Pas kita moto tinggal seret cepet banget, nggak perlu masuk ke menu. Kanan kiri tangan kita berfungsi. Itu yang saya rasakan setelah berjalan waktu. Tombol-tombol fisik di luar yang ada di kamera Fujifilm X-T2 ini sangat membantu sekali. Poin keempat yang saya suka dari kamera ini adalah layarnya. Yang pertama, layarnya memang dari spek itu lebih bagus dari milik Sony yang saya pakai sebelumnya. Dari segi kerapatan piksel lebih tinggi, dari segi lebar pun lebih lebar, dan dari segi detail warna juga lebih bagus. Jadi sangat memanjakan kita pada saat kita di lapangan ya. Kita tahu sendiri kalau layarnya Sony, apalagi yang seri A6000-an itu emang agak kurang ya, baik dari pikselnya juga dari kualitas panelnya. Selain dari kualitas layarnya yang bagus tadi dan juga tajam, khusus untuk yang seri X-T2 ini saya suka layarnya itu selain bisa di tilt ke atas dan ke bawah, juga bisa di tilt sedikit ke samping. Efeknya kalau kita mau ambil low angle itu enak banget. Tinggal kameranya kita putar ke bawah, layarnya dikeluarin, bisa ambil low angle vertikal. Itu enak sekali. Itu poin keempat yang saya suka dari kamera Fujifilm ini. Dan ada satu poin tambahan yang saya suka dari kamera Fujifilm ini adalah dari seri X-T2 ini, kalau kita ambil video vertikal, videonya juga otomatis langsung vertikal. Nggak perlu kita putar-putar lagi di editing ya. Jadi kalau kita mau bikin video vertikal buat Reels atau buat di IG itu sangat memudahkan pekerjaan kita. Oke, lanjut. Tadi beberapa poin yang saya suka dari kamera Fujifilm ini. Fujifilm, khususnya Fujifilm X-T2 ya. Kalau di compare sama yang seri-seri yang baru sekarang mungkin memang lebih bagus yang sekarang. Tapi kan brand yang lain kan juga tambah bagus. Poin pertama yang saya kurang suka dari kamera Fujifilm X-T2 ini adalah baterai. Baterainya dengan seri NPW 126 ini hanya memiliki kapasitas 1260 mAh. Yang sepengalaman saya untuk ngejob wedding, rata-rata satu baterai itu bisa untuk foto range 350 sampai mentok-mentok mungkin 400, itu mentok banget. Tapi rata-rata 300-an foto itu sudah merah minta di charge. Poin pertama, baterai. Poin yang kedua yang saya kurang suka dari kamera Fujifilm ini adalah dari segi kecepatan autofokusnya. Sebenarnya kalau hanya untuk foto itu sudah cukupan untuk kebutuhan saya ya, karena makanya kan cuma single point. Tapi kalau untuk video, apalagi yang butuh continuous, itu agak kurang. Kembali lagi tadi pembandingnya dengan kamera Sony A6000 saya, yang Sony emang dari dulu terkenal AF-nya sudah bagus ya, bahkan dari seri Next itu bahkan udah bagus. Poin yang ketiga, yang ini saya rasakan belakangan ini. Kenapa saya rasakan belakangan ini? Karena dampaknya itu baru terasa sekarang. Adalah dari segi ukuran file. Ukuran file dari kamera ini cukup gede-gede. Sebagai contoh, untuk satu file foto JPEG dengan kualitas L fine itu rata-rata range-nya dari 5 MB sampai belasan, hampir 20-an MB. Kalau diambil tengah-tengah berarti ya sekitar 10-an MB lah per foto. Itu menurutku cukup besar ya, apalagi kalau ngejob wedding itu kadang 1000 foto, 1200 foto, itu bisa menghasilkan file sampai belasan giga. Dan itu terasa hingga penyimpanan saya di PC yang saya pakai ini, ada di bawah sini, ada 2 harddisk 2 tera, itu hampir penuh diisi. Jadi kan ada 4 tera ya,
Mungkin saya harus mulai bersih-bersih file ya, file-file yang udah nggak kepakai harus saya mulai bersihkan. Yang selanjutnya adalah file RAW dari kamera ini. Menurut saya nggak sefleksibel dari brand Sony. Saya compare dengan Sony A6000 saya dulu, karena saya dulu juga nyoba RAW-nya, terasa lebih mudah untuk diotak-atik, diarahkan ke warna-warna tertentu itu lebih enak. Untuk spek detailnya saya belum cari tahu ya, apakah dari bitrate-nya beda atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi terasa punyanya Sony A6000 itu lebih enak buat di otak-atik file RAW-nya. Terakhir adalah kamera Fujifilm tidak ada seri full frame-nya. Kenapa menurut saya itu salah satu hal yang saya kurang suka? Sebagai seorang fotografer, ternyata kalau ada yang bilang ya, ada APS-C sama full frame, itu sebenarnya sama saja. Padahal pada kenyataannya itu berbeda ya. Sebokeh-bokehnya punyanya APS-C, tetap nggak bisa sama dengan depth atau dimensi yang diberikan sama full frame. Itu catatan dari saya saja ya. Ada dari Fujifilm sebenarnya yang lebih besar sensornya, yaitu medium format, di atasnya full frame. Cuman ya mahal, itu pasti. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi beberapa poin yang saya suka dari kamera Fujifilm yang saya pakai ini, Fujifilm X-T2. Beberapa yang saya suka dan beberapa hal yang agak kurang saya suka. Buat teman-teman yang pengen lihat hasil gambar dari Fujifilm ini, bisa lihat di Instagram saya, Sami Media, pakai X, Sami Media. Itu beberapa foto, mayoritas sih saya hasilin pakai kamera ini, Fujifilm X-T2 dengan lensanya ini juga 35mm f2. Mungkin ini dulu video pertama saya talking head di depan kamera seperti ini. Mungkin masih kaku ya. Kedepannya semoga lebih enjoy saya dalam bicara di depan kamera ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, bisa bantu dengan like, nggak perlu di share karena ya sudah banyak informasi yang serupa. Saya bantu like-nya saja. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.